Salam sang debater. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang, selamat menjelang sore, selamat malam, selamat pagi. Di belahan bumi manapun kalian berada. Intinya hari ini kita semua selamat-selamat ya. Tidak kurang satu apapun, apalagi dua apapun. Tunggu ini kok agak berdenging ya. Ya. Tes, memang dia harus gini kawan. Kalau dia lurus berdenging, biarlah begini ya. Apa boleh baut? Ya, sabar ya. Tes. Ya, tes. Oke. Ya. Kalau seperti ini kayaknya dia nggak berdenging. Kalau dia tegak lurus, dia berdenging. Ya benarkan dugaanku. Oke. Kita lanjutkan ya kawan-kawan ya. Ya. Bahwa saya membuat sebuah judulnya begini kawan. Ini pembongkaran gereja dirobohkan ya. Kira-kira apa yang membuat mereka bergembira? Ini yang membuat aku bingung kawan. Sampai detik ini saya lagi bertanya-tanya. Kalau gereja dirobohkan, apa yang membuat kaum-kaum keledai bisa gembira ya? Kira-kira begitu, keledai liar. Sesuai Kejadian 16 ayat 12. Oke. Sekarang kita lihat dulu sebuah video berikut ini ya kawan-kawan ya. Saya share dulu sama kalian videonya agar kalian paham apa yang terjadi ya. Nah ini kawan. Sebenarnya ini kejadian lama kawan. Saya tidak tertarik membicarakan pendetanya ini sama orang-orang ini. Saya nggak tertarik kawan. Yang tertarik nanti ya saya videokan dulu. Hari ini kami sudah mendapat informasi dan sekaligus mendapat surat dari Satpol PP Pemerintah Kabupaten Bekasi perihal pembongkaran gereja HKBP Setu Resort Perumnas 2 Bekasi ya. yang ini adalah peristiwa pembongkaran gereja ya di Bekasi. Bekasi itu dekat mana itu ya? Jawa Barat, DKI, antara itulah itu ya kawan-kawannya. Tepatnya saya kurang paham. Ini adalah pembongkaran gereja kawannya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya gereja dibongkar, ya bongkarlah situ kan gitu ya kira-kira kawannya. Maka dikerahkanlah di sini satu pasukan. Pasukan apa? Satpol PP. Ada polisinya juga. Ya. Tujuan ibu-ibu polisi ini mengamankan agar jangan ada di situ nanti perkelahian atau yang sejenisnya ya. Dan kita lihat orang-orang anak-anak di situ ada ya kayak pengungsi aja orang ini di negaranya sendiri kawannya. Inilah cerminan Indonesia yang berisi kemajemukan, tetapi untuk pembangunan gereja tidak boleh sembarangan. Pembangunan masjid boleh sembarangan. Kira-kira begitu enggak kira-kira kawan-kawannya? Nanti kita tanyakan. Saya jadi teringat masjidnya si Zulkifli. Ada enggak masjid si Zulkifli itu punya IMB ya? Saya enggak tahu kawan. Karena kemarin itu dia membangun tiba-tiba aja langsung dup. Wah, rencana tanpa ada IMB, kupikir enggak ada di pelang di situ ya. Kita lanjutkan lagi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wish, turun alat berat kawan. Ngeri nih. Sekarang kawan-kawan, yang menjadi pertanyaan saya, apa sih kira-kira masalah apa yang membuat orang ini harus kalilah membongkar gereja itu? Kan begitu ya. Sementara tempat prostitusi izinnya lancar jaya dan izinnya ya gampang ya, tidak perlu minta izin 90 kakak kayaknya tempat prostitusi. Apakah tempat prostitusi ini lebih mulia daripada tempat ibadah?
ya kita kurang tahu lah. Ini kan NKRI harga mati ya. Di mana izin prostitusi itu memang lebih gampang daripada izin mendirikan gereja. Kalau prostitusi bisa dinikmati kawan. Kalau gereja itu menjadi musuh orang beragama lain. Kan begitu kawan yang kalau dia menjadi saudara, kita menggaung-gaungkan kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Mengapa kamu tega melihat saudara-saudaramu sebangsa dan setanah air itu seperti pengungsi di negaranya sendiri? Ngeri enggak kawan? Saya lihat anak-anak ini seperti pengungsi di negaranya sendiri. Itu negara dia, tapi mereka itu seperti pengungsi ya. Apa yang mereka lakukan tidak dapat persetujuan. Padahal apa sih susahnya memberi persetujuan? Wah kami enggak mau. Ya kenapa kalian enggak mau? Katanya kita sebangsa dan setanah air. Kan begitu kawan-kawan ya. Sementara kalau prostitusi mereka bisa nikmati kawan. Bapak-bapaknya bisa pergi ke sana untuk goyang-goyang gini-gini segala macam. Kalau gereja mereka nggak bisa datang ke situ menikmati kawan. Karena kalau mereka datang ke gereja jadi kafir. Kan begitu kawan. Kafir. Itulah perbedaannya. Kenapa tempat prostitusi itu lebih gampang meminta izinnya atau berdirinya ya. Bahkan di backing itu kawan. Ingat dulu peristiwa kali jodoh itu ya. Berapa banyak orang membacking itu ya. Dan yang membacking itu orang-orang beragama juga kawan. Ya, yang melarang untuk ditutup dan segala macamnya. Sementara gereja ini apa sih salahnya? Apa yang mereka khawatirkan? Apakah gereja langsung merongrong negara ini? Saya pikir tidak. Lantas kenapa pemerintah mengizinkan penghancurannya yang sudah didirikan dengan susah payah? Apakah di negara ini tidak ada lagi kita katakan Pancasila itu? Wah, kita nggak tahu kawannya. Apakah Pancasilanya slogan pemanis di bibir? Supaya apa? Supaya daerah mayoritas Kristen atau mayoritas bukan Muslim bisa menerima mereka. Tapi di daerah mayoritas Islam, oh nanti dulu. Ya, memang tidak semuanya kawan. Yang saya lihat itu yang bagus itu di daerah Solo, Surabaya, Jawa Tengah lah umumnya itu bagus. Tetapi ada juga beberapa daerah memang yang sangat-sangat gitu ya. Apalagi kalau kita bicara Aceh, Kampar Riau, dulu ada gereja situ kan ditutung, dibakar ya. Tapi ya sudahlah kawan. Kita sebagai orang beriman ya apa boleh buat. Kita terkadang hanya berkata ya kita pasrah sajalah. Kan demikian ya. Oke. Saya belum masuk kepada puncak pembicaraan kita ya. Kita lihat dulu ini alat berat ini sampai dikerahkan sedemikian rupa. Nah, lihat kawan-kawan, ada sekelompok ibu-ibu menangis. Kenapa mereka menangis? Ini juga menjadi pertanyaan kita kawan. Menurut saya, mereka ini menangis karena mereka merasa terjajah di negeri yang merdeka. Mereka merasa terjajah di negara sendiri. Kan lawak kawan. Ini negara dia, ya. Tapi di dalam negara dia ini ternyata ada penguasa-penguasa kecil. Katakanlah penguasa itu kan negara. Tapi ternyata ada penguasa atas nama agama. Ya. Sehingga mereka ini tidak bisa melakukan apa yang seharusnya menjadi hak mereka sesuai Undang-Undang Dasar 45. Kan lawak kawan. Kita berada sudah digaung-gaungkan 77 tahun Indonesia merdeka. Tapi kalau begitu menurut saya mereka ini belum merdeka kawan. Masih menangis hanya karena gerejanya dirobohkan. Kan begitu kawan. Sedangkan Allah SWT tidak mau merobohkan gereja kawan. Betapa manusia-manusia ini lebih dahsyat dari Allah SWT. Surah 22 ayat 40. Sudah sering saya bahas ya. Jikalau dia ingin dia bisa merobohkan. Dan dijelaskan sana dari dalam gereja pun disebut nama Allah.
Allah saja nggak mau merobohkan gereja, biara, sinagog, dan masjid. Nggak mau kawan. Tetapi kenapa manusia-manusia ini mau merobohkan gereja? Dan ibu-ibu ini kenapa bersedih? Di negara yang katanya milik mereka juga. Mereka adalah anak bangsa yang 77 tahun merdeka. Ya, oke. Sekarang kita lihat nanti ada sisi-sisi asiknya kawannya, bagaimana mereka ada orang yang bersuka cita, sebagian orang ada bersukaria, ada yang menangis. Ya, tetapi satu sisi baiknya sini saya lihat kawan. Ya, baiknya itu bahwa mereka menangis bukan karena perutnya lapar. Artinya mereka orang Kristen menangis bukan tidak pernah karena perut lapar. Tetapi kalau kita lihat di TV-TV sering ya saudara-saudara Muslim menangis karena perutnya lapar. Maka dibuatlah program acara bagi ini, bagi itu, bagi ini, bagi itu, banyak ya di TV-TV. Di sini saya berterima kasih. Ternyata orang Kristen itu menangis bukan karena perutnya lapar. Tetapi kalau saya lihat di TV-TV, banyak itu ada simbol-simbol pakai jilbab, ya kan, ibu-ibu itu menangis, anaknya susah, begini-begini. Ya karena lapar, karena kesusahan, karena penyakit. Ya untunglah kita tidak diberikan hal-hal seperti itu. Karena Tuhan itu betul, maha adil ya kawan-kawan. Ya ini hanya masalah kebebasan aja lagi kita berada di negara yang merdeka. Intinya kita tidak dibedil saja. Kalau merasa terjajah ya terjajah kawan. Mana ada orang merdeka rumah ibadahnya dirobohkan hanya gara-gara tak ada izin. Maunya dirubah Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, yang menyatakan kebebasan